pemimpin doanya? Belum pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siap semua ya? Siap semua. Tolong tasnya dilepas. Ya, lepas dulu. Biar enggak berat. Beban. Sudah banyak beban hidup, tambah beban. Anak-anak, Pak periksa keadaan kalian dulu ya. Pertama, Hilman Dimas. Ada Pak. Haris. Kemudian Rati. Udah. Ada yang hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Ada semua. Oh ya. Sekarang sudah siap pelajaran ya? Siap? Sekarang coba Bapak periksa kesiapan kalian belajar. Nanti kalau Bapak bilang hai, jawabannya halo. Kalau bilang halo, jawabannya halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Udah dulu. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai. Halo. Halo. Hai, halo. Halo. Halo, hai. Semuanya sudah cukup. Nah. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin berkaitan tentang ilmu pengetahuan. Ada yang tahu artinya ilmu itu apa? Ilmu adalah pengetahuan. Siapa yang punya ilmu kemarin itu, yang pelajaran kemarin? Siapa yang punya ilmu? Allah. Masa lupa? Yang punya ilmu adalah Allah. Kita sebagai makhluk diharuskan untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu punya Allah, maka ilmunya sangat luas. Tidak hanya matematika, banyak yang lainnya. Dan jadi nanti kalian akan mempelajari tentang Quran surah Ar-Rahman ayat 33, kemudian tahun 3 adalah ayat 11 yang berkaitan tentang menuntut ilmu. Jadi ada nanti menerjemahkan, kemudian mencari makna atau kandungannya, kemudian hikmahnya juga nanti, dan nanti yang terakhir Bapak mohon semoga kalian nanti bisa membaca dengan benar ayat surah Ar-Rahman dan Al-Mujadilah. Siap ya? Siap. Ilmu pengetahuan adalah modal utama untuk menguasai alam semesta. Masih ingat kisah Columbus yang mengelilingi dunia sehingga menyimpulkan bahwa bumi itu bulat? Nah, itu juga didasari dengan ilmu pengetahuan. Jadi itulah manfaat dari ilmu. Kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing seperti kemarin ya. Silakan diambil bangkunya, berkumpul jadi satu. Nah, coba lihat ini kira-kira gambar apa? Gambar orang mengaji. Gambar orang yang mengaji. Berarti orang yang sedang mencari ilmu. Cari ilmu. Ilmu apa? Al-Quran, ilmu agama. Nah, kira-kira gambar apa ini? Orang juara. Juara. Orang juara. Kenapa kok juara? Kenapa kok juara? Karena berprestasi. iya, berprestasi. Biasanya kalau orang berprestasi itu kira-kira pinter atau kan pinter? Pinter. Orang yang pinter. Sekarang perhatikan di layar, coba lihat. Ini adalah surah Ar-Rahman ayat 33, ya. Kita mencoba membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak membaca pendek, kalian mengikuti ya. Ya maksarul jinni wal insi ini statoktum
antanfudu ya maksarul jinni wal insi inistata'tum antanfudu bagus, sudah mantap. Min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Coba lagi. Min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Coba sekarang Bapak minta salah satu dari kalian untuk membaca satu ayat penuh ini ya, surat Ar-Rahman. Coba kita Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Mantap, tepuk tangan. Bagus. Sekarang silakan ditonton video tentang menuntut ilmu. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk membaca atau belajar. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang diakui oleh manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib terbagi atas dua bagian. Pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti misalkan ilmu mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi. Beberapa keutamaan-keutamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sedangkan yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai.
sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim dapat mengajarkan ilmunya kepada orang yang lain. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat dilakukan, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang yang berilmu. Yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu. Yang pertama, coba Dimas dibaca. Ini bacaannya Ya maksaro. ya maksar, betul. Kemudian Eka artinya Wahai golongan. wahai golongan. Berarti ya maksar artinya Wahai golongan. wahai golongan. Kemudian coba Kiki. Yang ini keduanya. Al jinni wal insi. Lipat artinya jin dan manusia. Al jinni wal insi artinya jin dan manusia. Kemudian Irham, coba ini. Ini atau Aris artinya yang ini. Ini. Jika kalian sanggup. Berarti ini statoktum artinya jika kalian sanggup. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk selesaikan tugas yang sudah diberikan Bapak tadi ya. Ya. Nanti selesaikan ke depan. Silakan. Waktu sudah habis, silakan masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siap, yang pertama Ikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma surah Al-Mujadilah Ayat 33. ayat lain. Ya, apa? Surah Ar-Rahman ayat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman ayat 33. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman. Surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Alhamdulillah sebuah kelompok sudah memaparkan semua hasil diskusinya ya. Ya. Selanjutnya silahkan anak-anak Bapak untuk menyimpulkan dari apa? Dari hasil diskusi kita. Ya. Silakan siapa yang mau mencoba menyimpulkan yang pertama siapa? Ya. Mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. Mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus. Betul. Kemudian yang kedua ada lagi? Lima. Apa? Ditinggikan derajatnya. Iya, orang yang berilmu pasti derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Kemudian ada yang lainnya? Aris, silakan Aris. Dimudahkan jalan menuju surga. Ya, dimudahkan jalan menuju. Bapak mau memberikan evaluasi kepada kalian untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian. Ya. Sudah siap semua? Evaluasi? Sudah siap? Sudah siap? Ya. Sekarang yang pertama adalah membaca ayat surah Ar-Rahman ayat 33. Siapa yang bisa? Ya, Kiki coba Kiki jawab. Bismillah dulu.
fis samawati wal ardi tanzilun dan akan berturun dan sultan. Iya, tepuk tangan. Sekarang bentuk soal pilihan ganda yang pertama. Siapa yang mau mencoba membaca? Saya. Ayo ke depan, coba dibaca. Ayyuhalladzina amanu memiliki arti Manusia. wahai sekalian manusia. Ada yang lain? Ada Pak. Coba ratin. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira yang benar yang mana? B. Yang mana? Wahai orang-orang yang beriman. Iya betul. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua. Coba dibaca Dimas. Soalnya dibaca. Quran surah Al-Mujadalah Ya. menjelaskan tentang Siapa yang mau jawab? Ya, itu Pak. Derajat orang yang beriman dan berilmu. Iya, derajat orang yang beriman dan berilmu. Betul. 100. Kemudian yang ketiga. Coba perhatikan ya, ini ada surah Al-Mujadalah dengan artinya. Sudah dibaca semua ya? Ya. Nah, berdasarkan di atas, contoh perilaku terpuji yang dapat diterapkan adalah, coba Dimas apa? Pak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, coba dibaca nomor 4 pertanyaannya. Hikmah orang yang berilmu kecuali ada yang bisa menjawab? Irkam coba Irkam. D. Boleh melakukan apa saja. Boleh melakukan apa saja, betul. 100 Irkam. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Umat Islam diperintah untuk menunjukkan umat dan pengamalan adalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Dibuka dengan cara menjawab. Coba Dewi. Senantiasa menuntut ilmu 100. Alhamdulillah semua sudah bisa menjawab ya. Ya, sudah Pak. Nah, karena semua sudah nilainya memenuhi KKM, nanti di pengayaan silakan dikerjakan ya untuk menambah nilai. Dan Bapak punya oleh-oleh LKPD. Ya, silakan nanti dikerjakan di rumah. Jangan lupa besok dikumpul ya. Bahwa Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Tahu ya? Imam Syafi'i tokoh ulama fikih yang jadi mazhab, salah satu mazhab yang ada di Indonesia, itu pernah mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada al-ma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen menguasai dunia maka harus dengan ilmu. Kalau pengen menguasai akhirat juga harus dengan ilmu. Kalau pengen menguasai dua-duanya harus dengan ilmu juga. Jadi semuanya harus didasari atau dimodali dengan ilmu. Jadi jangan sampai untuk menyerah dalam mencari ilmu. Itu gunanya ilmu. Nah, sekarang untuk minggu depan nanti kita akan membahas tentang tata cara toharoh ya. Cara mandi wajib. Tolong nanti jangan tidak masuk. Mudah-mudahan siap semua ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita baca doa bersama-sama dahulu. Baca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.